Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Pengumuman yang kedua, yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yusron Sidki MAG dengan judul khutbah Realitas Dibalik Nuzulul Quran. Muadzin Ustadz Haji Mufaroh, Imam Ustadz Agustiar SKSSY. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 7 Mei 2021 yang bertindak selaku khatib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Ade Yusuf Mujadid MA dengan judul khutbah Kontribusi Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alas salat.
على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau kariha man karih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Faya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi ta'ala. Innahu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tsumma astaftihu billadzi huwa khair. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayah. Kita masih mampu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada sang junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan umatnya hingga hari kiamat nanti. Izinkan khatib pertama-tama untuk berwasiat kepada diri khatib sendiri, selanjutnya kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan inilah yang akan kita bawa menghadap Allah di hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realitas di balik peristiwa nuzulul Quran menjadi sebuah pendapat yang masyhur di kalangan ulama ahli Quran, bahwa Al-Quran turun di dalam dua fase. Fase pertama adalah fase instan, fase yang kedua adalah fase yang bertahap. Fase instan Al-Quran, firman Allah turun satu kali ke langit dunia di Baitul Izzah, kemudian turunlah secara berangsur-angsur untuk diturunkan kepada manusia pada rentang
zaman kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun lamanya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib ingin mencermati bahwa turunnya Al-Qur'an dengan cara berangsur-angsur ini merupakan salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari nuzulul Qur'an ini. Al-Qur'an menjelaskan di dalam firman-firmannya sendiri bahwa Al-Qur'an tidaklah turun dalam satu fase saja. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 105, "Wa bil haqqi anzalnahu," dan dengan kebenaran kami turunkan ia, yaitu Al-Qur'an. "Wa bil haqqi nazal," dan dengan kebenaran Al-Qur'an itu benar-benar turun. "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Dan kami turunkan engkau wahai Nabi Muhammad tidaklah sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Di sini Allah menggunakan kata-kata Al-Qur'an dengan nazala, yaitu turun. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185. Disebutkan bahwa Al-Qur'an turun syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata unzila menunjukkan Al-Qur'an diturunkan dengan sekali fase, bukan dengan berkali-kali. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Ihsan ayat 23, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Di sini Allah menggunakan kata-kata inna nahnu nazzalna. Menurut terminologi, menurut kaidah bahasa Arab, bahwa kata-kata nazzala menunjukkan sesuatu yang berulang-ulang dan berkali-kali. Oleh karena itu, benar yang dikatakan oleh para ulama, Al-Qur'an turun dalam dua fase, yaitu fase instan turun satu kali dari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit, kemudian dari langit turun secara bertahap untuk diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita di sini bisa mengambil pelajaran bahwa pengharaman khamr itu terjadi dengan 4 fase. Khatib ulangi kembali bahwa pengharaman khamr menghilangkan sisi-sisi buruk minuman keras dari sisi-sisi kehidupan orang Arab waktu itu dengan 4 ayat turun dengan kurun waktu yang berbeda-beda. Yang pertama-tama bermula dari ayat 67 pada surat An-Nahl yang menginformasikan bahwa dalam buah kurma dan anggur terdapat hal yang memabukkan namun juga bisa menjadi sumber rezeki yang baik. Allah berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayat liqaumin yaqilun." Dan dari buah korma dan anggur kamu bisa buat minuman yang memabukkan namun juga bisa membuat rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Di ayat ini Allah menyindir bahwasanya dari buah-buahan, buah korma dan buah anggur bisa digunakan untuk cara-cara yang baik, namun bisa juga digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Selanjutnya berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 209 yang berisi informasi bahwa di dalam khamr dan judi terdapat manfaat dan madarat, namun kemadaratannya atau bahayanya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Para sahabat bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang khamr dan perjudian. "Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas." Katakanlah kepada mereka bahwa di dalam khamr dan di dalam perjudian ada dosa yang besar, wa manafi'u lin-nas. Akan tetapi di sana juga ada manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Di sini secara objektif Al-Qur'an mengatakan bahwa sesuatu itu ada manfaat dan madaratnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya, keburukannya jika dibandingkan dengan manfaatnya jauh lebih besar daripada manfaat yang bisa diambil.
Yang ketiga, kemudian dalam surat An-Nisa ayat 43, Allah melarang umat Islam agar jangan menenggak khamar ketika hendak melakukan sholat, dikarenakan hal tersebut bisa mengacaukan esensi sholat seseorang ataupun bisa membatalkan sholat seseorang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati masjid-masjid atau mendekati waktu-waktu sholat, wa antum sukara, dan kalian dalam kondisi mabuk, hatta ta'lamu ma taqul, hingga pada batas engkau atau kalian sudah mengerti apa yang kalian omongkan, maksudnya dalam kondisi yang sudah tidak mabuk lagi. Hal ini pelarangan ayat yang ketiga menunjukkan bahwa pelarangannya hanya ketika mendekati waktu-waktu sholat saja, sehingga dulu orang Arab yang tidak bisa lepas dari khamar dari segala kehidupannya, baik pagi, siang maupun petang, maka lebih memilih meminum khamar pada petang karena sholat subuh memiliki jarak waktu yang cukup lama dari malam hari. Yang keempat, turunlah ayat pelarangan khamar secara mutlak sebagaimana tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisiru, dan berjudian, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan mengguni nasib dengan anak panah, rijsun min amalis syaiton, merupakan termasuk perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian hal itu, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Para jamaah sekalian, yang ayat keempat ini sebuah pelarangan secara terang-terangan bahwa mulai detik itu tidak diperbolehkan bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati, iya, sekedar mendekati pun tak boleh, karena perintah Allah fajtanibuhu, jauhilah, bukan jangan diminum, tapi jauhi. Artinya mendekat-dekat kepada hal seperti ini, itu merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Lantas kemudian, hikmah apa yang bisa kita ambil dari fase proses penurunan Al-Quran ini? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah memperhatikan kesiapan manusia tanpa merubah hukum. Para hadirin sekalian, manusia hidup dengan proses. Dia tidak mungkin menjadi baik secara instan. Begitu pula tidak mungkin menjadi buruk secara instan. Maka ada tahapan-tahapan yang dia langkahkan, yaitu baik itu tahapan menuju kebaikan maupun tahapan menuju keburukan. Oleh karena itu, manusia haruslah diarahkan selalu kepada proses untuk menjalani proses-proses menuju yang lebih baik daripada hari kemarin. Yang kita harus pahami bahwa ada namanya tahapan syariat, ada tahapan dakwah. Sekarang tidak boleh kita mengatakan kepada orang yang masih saja meminum khamar untuk mengatakan khamar itu tidak apa-apa, untuk ditinggalkan pada awal mula. Kita tak boleh mengatakan itu karena hanya ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang boleh kita katakan adalah ya daripada selalu menenggak. Karena kita tidak boleh merubah hukum. Khamar memang adalah benda yang haram, sedikit banyaknya adalah benda haram, maka tidak peduli bagi orang muslim dan beriman, haruslah menjauhi hal-hal semacam ini. Oleh karena itu, namun bahwa dakwah harus tetap dilakukan. Jadi silahkan untuk berproses, tetapi tetap katakan bahwa khamar itu adalah haram. Karena apabila kita menegakkan syariat, membumikan Al-Quran tanpa memperhatikan kesiapan manusia itu untuk menerima Al-Quran, maka yang terjadi adalah resistensi yang begitu besar, sehingga nilai-nilai kebaikan tidak bisa diinternalisasikan ke dalam diri-diri manusia, yang mana ini merupakan adalah kegagalan di dalam berdakwah. Atau apabila kita mengatakan, keliru mengatakan, iya tidak apa untuk minum khamar, yang penting nanti diniatkan untuk dihilangkan pada akhirnya, tidak, karena ini menyalahi
aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang masih melihat tetangganya, naudzubillah, melihat keluarganya, naudzubillah, masih berada dekat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, katakanlah hal itu haram, tapi toleransilah bahwa mereka juga membutuhkan proses untuk meninggalkan hal itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan, baik itu lokal maupun universal di negeri kita tercinta Indonesia, membutuhkan fase dan membutuhkan proses. Tidak mungkin kita mampu untuk merubah segala sesuatu dari semudah membalikkan tangan. Hari ini begini, besok dia begitu. Hargailah bahwa manusia juga ada proses. Selama prosesnya menuju kebaikan, maka dia berada di jalan yang benar. Oleh karena itu para umat Islam harus terus membaca, harus terus belajar untuk bagaimana membumikan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam Islam, sehingga orang-orang tidak lagi salah faham terhadap nilai-nilai dan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya para dai, para orang-orang tua yang ingin anaknya menjadi baik itu haruslah seperti seorang apoteker. Orang apoteker menyadari bahwa obat saja tidak cukup untuk menyembuhkan, harus ada dosis dan treatment yang tepat sehingga manusia yang sakit bisa menjadi sembuh. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah penyembuh, Al-Quran adalah obat. Tetapi di sini kita membutuhkan para kader-kader ulama yang mampu untuk meracik obat ini sehingga tidak ada orang yang salah makan obatnya. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa disalahfahami? Iya, mungkin. Ketika waktunya damai kita mengajak perang, itu adalah orang-orang yang salah mengambil obat karena dia tidak bertanya kepada dokter, dia tidak bertanya kepada apoteker Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah yang mendengarkan khutbah saya dimanapun Anda berada, bahwa mendidik anak, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat yang ada di negara tercinta kita ini, hargailah, sabarlah dengan proses, namun tuntunlah mereka menjadi fase yang lebih baik. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mampu untuk menambah wawasan dan kesabaran kita di dalam menghadapi realita kehidupan yang mana ditunjukkan oleh realita nuzulul Quran, bahwa internalisasi nilai-nilai kebaikan membutuhkan proses. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tetap teguh, bersabar dalam menghadapi proses ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'il ar-rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabin nabiyika ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya
wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan wa min baldati Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, apabila telah dekat ajal itu kepada kami, cabutlah ya Allah rasa cinta kami kepada dunia, ganti ya Allah dengan rasa cinta kepadamu sehingga kami menghadap kepadamu dan engkau ridha kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استقيموا واعتدلوا. الصلاة الجامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.